Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini materi 4 kelompok 3 yang membahas topik mengenali usaha, segmenting, targeting, positioning, dan keunggulan bersaing dengan kelompok yang beranggotakan 8 orang. Oke, let's go. Yang pertama yaitu mengenali usaha. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Untuk memahami kebutuhan masyarakat, diperlukan suatu analisa terhadap lingkungan secara keseluruhan dan berbagai faktor yang meliputi faktor teknologi, ekonomi, persaingan pasar, pemasok, sosial politik, dan geografi. Untuk bisa menemukan suatu peluang usaha yang prospektif, kita sebagai wirausahawan harus senantiasa menggali informasi yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara penelitian, riset, maupun wawancara dengan konsumen secara langsung. Selanjutnya yaitu menemukan peluang usaha atau bisnis. Dengan cara pendekatan yang bisa digunakan antara lain pendekatan inside out maupun pendekatan outside in. Apa itu pendekatan inside out? Pendekatan inside out adalah pendekatan di mana gagasan menjadi kunci keberhasilan usaha. Jadi, para pengusaha perlu mencari ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produknya, serta mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Karena pada zaman sekarang ini persaingan sangatlah sengit, maka dari itu perlu pendekatan untuk menemukan peluang-peluang baru dalam menentukan usaha. Sedangkan pendekatan outside in adalah pendekatan di mana menanggapi kebutuhan pasar adalah keberhasilan usaha. Jadi, para pengusaha harus melakukan observasi ke semua titik potensial dan melihat kiranya produk apa saja yang sangat dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Nah, setelah melakukan pendekatan-pendekatan, kita juga harus mempertimbangkan hal-hal untuk memilih dan memulai usaha, seperti usaha atau bisnis yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Mohon maaf kebalik, usaha atau bisnis yang cocok untuk kita itu belum cocok untuk orang lain, karena bisa jadi selera kita sama selera orang lain itu berbeda. Karena itu patut untuk dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu seiring berkembangnya zaman, usaha yang menguntungkan pada zaman saat ini itu belum tentu akan sama seperti di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi dan ide-ide kreatif di masa saat ini, karena belum tentu di saat ini bisa saja sangat menguntungkan, tapi belum tentu di masa yang mendatang itu juga sangat menguntungkan. Oleh karena itu, sejak saat ini harus memikirkan inovasi-inovasi. Selanjutnya yaitu memikirkan jangkauan atau lokasi, karena belum tentu di semua daerah bisa menerima atau usaha bisnis kita. Belum tentu juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah mendapatkan ide yang fix dan sama dengan passion kita, serta sama dengan kebutuhan masyarakat, kita juga perlu mengkaji ulang dan menyesuaikan lagi dengan kondisi internal maupun eksternal kita. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal mengenali usaha. 1. Tersedianya modal, lahan atau tempat atau bangunan, peralatan, tenaga, sumber daya manusia. 2. Adanya keterampilan atau teknis. 3. Penerapan pengaturan manajemen.
4. Adanya kolega atau jaringan sosial. Faktor eksternal mengenali usaha. Kenyamanan. 2. Peraturan yang harus ditaati. 3. Tingkat permintaan dan penawaran. 4. Persaingan dan resiko. 5. Prospek pengembangan atau inovasi suatu usaha atau bisnis. Segmenting, targeting, dan posisi. 3 langkah utama. Segmenting yaitu mengidentifikasi dan memilih kelompok pembeli yang berbeda. Targeting yaitu memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki. Positioning, membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan dengan produk lain. Konsep pemasaran segmentasi, yaitu konsumen secara individu berbeda dengan individu lainnya, mempelajari kelompok-kelompok konsumen dan mengelompokkan konsumen yang mempunyai kesamaan kebutuhan dan keinginan ke dalam suatu kelompok tertentu. Di sini terdapat perbedaan antara pemasaran massal dan pemasaran segmentasi. Jika pemasaran massal yaitu berasal dari mass production, mendapatkan laba maksimum dari produksi yang efisien, konsumen diperlakukan sama, bersifat statis dan defensif. Sedangkan pemasaran segmentasi berasal dari persaingan yang gencar, memenangkan persaingan dengan memuaskan konsumen. Konsumen yang berbeda diperlakukan berbeda, bersifat dinamis dan adaptif. Terdapat juga dasar-dasar segmentasi, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, di sini yang dimaksud dari segmentasi geografis yaitu yang berarti segmentasi konsumen dilakukan berdasarkan wilayah, misal kota, bahasa provinsi, negara, atau kode pos. Lalu, segmentasi demografi yaitu yang berarti membagi pasar berdasarkan umur, pendapatan, jenis kelamin, pekerjaan, suku, dan sebagainya. Setelah itu, segmentasi psikografi yaitu berarti membagi pasar berdasarkan opini, aktivitas, atau keterkaitan terhadap suatu hal. Dan yang terakhir, segmentasi perilaku yaitu mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Segmentasi geografis ada wilayah, ukuran kota, kepadatan, dan iklim. Contoh nih, daerah Surabaya dan Madura pasti berbeda hasil penjualannya. Daerah yang dipandang potensial dan mengandung keuntungan akan menjadi target perusahaan. Segmentasi demografis ada poin 1 sampai dengan 12. Segmentasi contohnya, perusahaan mensegmen pasar remaja umur 15 sampai 21 tahun, laki-laki maupun perempuan. Segmentasi psikografis ada poin 1 dan poin 2, gaya hidup dan kepribadian. Contohnya nih, minuman susu yang berbeda variannya, ada yang rendah kalori dan ada juga yang biasa atau standar. Faktor yang mempengaruhi segmentasi perilaku. 1. Kejadian. Karena adanya pelopor penggunaan produk yang dianggap trending oleh sebagian orang, sehingga banyak orang yang membeli produk tersebut agar terlihat lebih mengikuti tren masa kini. 2. Manfaat. Jadi ada beberapa masyarakat yang memang membeli suatu produk karena manfaat penggunaan yang didapat bukan karena mengikuti tren. 3. Status pemakai. Jadi mereka membeli suatu produk karena melihat dari segi pemakaian yang memang harus membeli produk tersebut agar hasil pekerjaannya bisa maksimal. 4. Tingkat pemakaian. Banyak orang yang melihat dari segi lingkungan sekitar untuk membeli suatu produk. Jika banyak masyarakat yang menggunakan produk tersebut, maka akan banyak pula minat masyarakat lain untuk sekedar mencoba membeli atau berlangganan produk tersebut. 5. Status kesetiaan. Karena sudah terbiasa menggunakan produk tersebut, menjadikan seseorang berpikir bahwa produk yang lain itu mempunyai kualitas yang jauh produk yang sudah biasa mereka kenakan. 6. Tahap kesiapan pembeli.
Jadi, untuk membeli suatu produk, kita tidak bisa langsung membeli tanpa pemikiran yang panjang. Seperti halnya pembelian supercar yang harganya tidak murah, serta membutuhkan perawatan bulanan yang cukup mahal. Lalu untuk pajak dan alat-alat yang diperlukan pun tidak murah, sehingga kita harus siap secara finansial yang akan mengeluarkan budget lebih besar untuk merawat bulanan dan tahunannya. 7. Sikap terhadap produk. Maksud dari sikap terhadap produk adalah bagaimana kita memberikan penilaian untuk suatu produk yang kita gunakan, seperti penggunaannya yang nyaman. Semakin nyaman produk tersebut ketika digunakan, maka kita sebagai pengguna produk tersebut akan berhati-hati dan sangat menyayangi produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi segmen kejadian. 1. Kejadian biasa. Seperti halnya kondisi sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, harga masker yang beredar di masyarakat dapat dijangkau atau murah. Tidak banyak orang yang berbondong-bondong untuk menimbun masker, sehingga tidak ada kelangkaan masker yang beredar di masyarakat pada saat itu. 2. Kejadian khusus. Di saat adanya pandemi COVID-19 ini, harga masker melambung tinggi dan persediaan pun langka karena banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli dan menimbun masker tersebut agar bisa mereka jual dengan harga yang mahal, karena di saat masa pandemi ini banyak orang yang sangat membutuhkan masker. Beberapa faktor yang mempengaruhi segmentasi manfaat. 1. Kualitas. Jadi, kita sebagai pembeli atau pengguna produk, kita harus tahu bagaimana kualitas atau mutu dari barang tersebut, apakah buruk atau baik. 2. Pelayanan. Jadi, pelayanan apa dari barang atau produk atau jasa tersebut yang diberikan kepada kita? Apakah pelayanan yang bagaimana, yang ternyaman, atau pelayanan yang super elegan, atau yang bagaimana? 3. Ekonomis, yaitu suatu produk atau jasa yang dapat kita miliki, dapat kita beli dengan harga yang dijangkau. 4. Kecepatan. Maksud dari segmentasi manfaat kecepatan yaitu apakah barang atau jasa tersebut bisa kita gunakan ketika kita berada di kondisi yang terdesak. Segmentasi status pemakai. Yang pertama bukan pemakai, yang kedua bekas pemakai, yang ketiga pemakaian potensial, yang keempat pemakai pertama kali, dan yang kelima adalah pemakai teratur. Lalu selanjutnya ada segmentasi tingkat pemakaian. Yang pertama adalah pemakaian ringan, yang kedua pemakaian sedang, dan yang ketiga adalah pemakaian berat. Segmentasi tahap kesiapan pembeli. Yang pertama tidak sadar, yang kedua sadar mengetahui, yang ketiga tertarik, yang keempat menginginkan, dan yang kelima adalah bermaksud membeli. Segmentasi sikap terhadap produk. 1. Antusias. 2. Positif. 3. Tidak acuh. 4. Negatif. 5. Membenci. Positioning. 1. Berdasarkan atribut. 2. Berdasarkan harga dan kualitas. 3. Berdasarkan aspek penggunaan atau aplikasi. 4. Berdasarkan pemakaian produk. 5. Berdasarkan kelas produk tertentu. 6. Berdasarkan pesaing. 7. Berdasarkan manfaat. Targeting. 1. Konsentrasi segmen tunggal. 2. Spesialisasi selektif. 3. Spesialisasi produk. 4. Spesialisasi pasar. 5. Cakupan seluruh pasar. Contoh targeting. Misalkan kita mempunyai bisnis di bidang fashion untuk anak-anak, maka contoh target pasarnya yakni produk yang dijual seperti pakaian anak-anak dijual secara online. Kemudian target lokasinya itu dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Kemudian target demografi pelanggan yaitu perempuan yang telah menikah dan memiliki anak kecil dengan usia antara 25 sampai 35 tahun. Kemudian karakteristik fisiologi pelanggan yaitu yang terbiasa menggunakan komputer, email, internet,
dan sosial media. Keunggulan bersaing. Pengertian keunggulan bersaing menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong mendefinisikan keunggulan bersaing adalah keunggulan terhadap pesaing yang diperoleh oleh menawarkan nilai lebih rendah maupun dengan memberikan manfaat yang lebih besar karena harganya lebih tinggi. Ada juga menurut Michael Porter mendefinisikan keunggulan bersaing adalah jantung kinerja perusahaan di dalam pasar yang bersaing, namun setelah beberapa dasawarsa, adanya perluasan dan kemakmuran yang hebat mengakibatkan banyak perusahaan kehilangan pandangan mengenai keunggulan bersaing dalam upaya perjuangan untuk lebih berkembang dalam mengejar diverifikasi. Cara dasar mencapai keunggulan bersaing. Pertama, strategi biaya rendah yang memampukan perusahaan untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dari pesaingnya, yakni si pengusaha memberikan harga yang lebih minim atau yang harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah ataupun menengah ke atas untuk menarik minat pembeli. Yang kedua, ada strategi diferensiasi produk sehingga pelanggan menganggap memperoleh manfaat unik yang sesuai dengan harga yang cukup. Jadi, di strategi yang kedua ini kita memberikan produk yang unik yang di masyarakat yang belum pernah ada dengan harga yang lebih mencukupi dan mendapatkan manfaat yang lebih. Kurang lebih seperti itu. Faktor keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan. Yang pertama, dasar persaingan atau basic of competition. Strategi tersebut didasarkan pada seperangkat aset, skill, dan kemampuan. Ketiga hal tersebut akan mendukung strategi dijalankan sehingga keunggulan dapat bertahan. Yang kedua, di pasar mana perusahaan bersaing atau where you compete. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan memilih dasar sasaran yang sesuai dengan strategi yang dijalankan atau dengan kata lain aset, skill, dan kemampuan harus mampu mendukung strategi dalam memberikan sesuatu yang bernilai bagi pasar. Yang ketiga, dengan siapa perusahaan bersaing, who you compete against. Selanjutnya, perusahaan harus mampu mendefinisikan pesaingnya, apakah pesaing tersebut lemah, sedang, atau kuat. Jenis keunggulan bersaing. Keunggulan biaya merupakan inti dari setiap strategi bersaing. Untuk mencapai keunggulan biaya, sebuah perusahaan harus bersiap menjadi produsen berbiaya rendah dalam industrinya. Perusahaan harus memiliki banyak segmen, bahkan beroperasi dalam industri terkait. Sumber keunggulan biaya bervariasi dan tergantung pada struktur industri. Sumber tersebut mencakup pengerjaan skala ekonomi, teknologi milik sendiri, akses ke bahan mentah, dan lainnya. Bila perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan biaya, maka akan menjadi perusahaan dengan kinerja rata-rata dalam industri asal dapat menguasai harga pada atau dekat rata-rata industri. Selanjutnya yaitu diferensiasi. Cara melakukan diferensiasi berbeda untuk tiap industri dan pada umumnya dapat didasarkan kepada produk, sistem penyerahan, pendekatan pemasaran, dan lainnya. 3 kondisi yang memungkinkan perusahaan secara serentak mencapai keunggulan biaya dan diferensiasi adalah: yang pertama, para pesaing terperangkap di tengah sehingga tidak memiliki posisi yang cukup baik untuk mencapai keunggulan atau tidak konsisten. Yang kedua, perusahaan merintis inovasi besar yang memungkinkan penurunan biaya dan meningkatkan diferensiasi. Yang ketiga, perusahaan memungkinkan biaya tambahan di tempat lain dan mempertahankan keunggulan biaya keseluruhan untuk mengurangi biaya diferensiasi dibanding pesaing. Strategi bersaing. Salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan dan kegagalan dalam perusahaan adalah persaingan. Persaingan menentukan juga ketepatan aktivitas perusahaan yang dapat menyokong kinerjanya seperti inovasi,
budaya kohesif atau pelaksanaan yang baik. Strategi bersaing. 1. Pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri. 2. Arena fundamental, tempat persaingan terjadi. 3. Menghindari persaingan melalui pasar domestik yang diprotek atau diregulasi, karena regulasi dapat membatasi persaingan melalui penetapan harga dan penetapan produk, tetapi sifatnya sementara. 4. Dengan memberikan kelengkapan produk, fasilitas serta suasana yang lebih lengkap dan menarik yang dirancang sedemikian rupa. 5. Adapun faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pemilihan lokasi juga perlu diperhatikan sehingga mampu bersaing dengan pesaing-pesaing yang lebih unggul. Tujuan strategi bersaing yaitu menegakkan posisi yang menguntungkan dan dapat dipertahankan terhadap kekuatan-kekuatan yang menentukan persaingan industri, yang mana pada akhirnya adalah untuk menanggulangi dan mengubah aturan itu demi kepentingan perusahaan. Kita akan berhasil karena kita masih muda dan tidak akan menyerah. Dikutip dari Jack Ma, tetap semangat. Dan demikian presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.